kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Kembali lagi bersama dengan Kakak Ica dalam Bible Storytelling hari ini. Siapa yang siap untuk ikut Bible Storytelling? Kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Boleh dong, lambaikan tangannya. Meskipun Kakak Ica gak bisa lihat, tapi Kakak Ica percaya semua anak-anak Tuhan, semua anak-anak Siloam Kids siap untuk ikut dalam Bible Storytelling. Yuk, sebelum kita mulai dengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi buat Tuhan dulu. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Barbie. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Better than everyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Sekarang semuanya beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yeay, haleluya. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami anak-anak-Mu boleh berkumpul kembali Tuhan di hari Minggu ini dalam Bible Storytelling Tuhan untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang membuka telinga kami, membuka hati kami, biar firman-Mu itu masuk Tuhan ke dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa, bersyukur dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin. Nah, hari ini nih Kakak Ica mau membawakan suatu cerita dari Alkitab. Tapi sebelumnya Kakak Ica mau tanya dulu sama teman-teman, sama adik-adik. Siapa di sini yang pernah melihat seorang tentara? Ada? Pernah lihat tentara? Mungkin di film, atau di TV, atau bahkan pernah ketemu langsung.
Tentara itu biasanya pakai seragam ya, terus bawa senjata. Tentara di masa sekarang sama juga dengan tentara di masa lalu. Kalau mau pergi berperang, mereka pakai baju khusus, namanya baju zirah untuk melindungi. Terus bawa pedang, terus bawa perisai. Pokoknya lengkap dari atas sampai bawah. Lengkap semuanya, siap untuk berperang, untuk melindungi diri. Nah, itu juga banyak nih sekarang kalau kita lihat ya. Misalnya, contohnya seperti gambar ini gambar tentara di zaman dulu ya, yang bawa pedang, bawa perisai, seperti itu. Nah, ada juga tokoh-tokoh yang punya senjata waktu dia mau melawan musuhnya. Contohnya yang satu ini. Siapa yang kenal sama orang ini yang pakai baju biru ini? Ada yang tahu? Tahu? Mungkin pernah lihat di film atau di TV? Iya, dia adalah Kapten Amerika. Seperti di gambar ini, Kapten Amerika memegang sesuatu di tangannya. Ada yang tahu namanya apa? Ya, itu adalah perisai. Perisainya ini bisa dia gunakan untuk melindungi diri ataupun menyerang musuhnya. Nah, ada satu tokoh lagi nih. Dia bukan bawa perisai, tapi dia pakai sesuatu. Jeng 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 jeng. Ini dia. Ada yang tahu? Pasti tahu ya. Ini namanya Iron Man. Kalau Iron Man, dia nggak kayak Kapten Amerika nih atau kayak tentara yang bawa perisai, tapi dia pakai armor gitu. Dia pakai baju khusus, baju zirah khusus yang terbuat dari besi nih untuk melindungi dirinya. Nah, 3 tokoh tadi ini nih yang ada gambarnya Kakak Ica udah tunjukin, mereka sama-sama punya kesamaan. Mereka menggunakan senjata untuk melawan musuhnya. Nah, ternyata kita anak-anak Tuhan juga punya senjata loh. Loh, Kak Ica, kita mau lawan siapa? Coba, siapa musuh dari anak-anak Tuhan? Ada yang tahu gak? Nah, itu dia. Musuh kita adalah iblis. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bakal melawan iblis, melawan roh-roh jahat, roh-roh kegelapan. Nah, tapi kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak bakal bisa. Oleh sebab itu, kita juga butuh senjata. Dan Tuhan sudah menyediakannya, yaitu senjata Allah. Apa aja tuh Kak Ica senjata-senjatanya? Ada banyak loh. Ini dia armor of God atau senjata Allah. Yang pertama, yaitu belt of truth atau ikat pinggang kebenaran. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus ada di dalam kebenaran. Kita harus hidup dengan benar. Tidak boleh bohong, tidak boleh misalnya di sekolah mencontek, karena itu artinya bukan kebenaran. Seperti itu. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya adalah baju zirah keadilan atau breastplate of righteousness. Maksudnya apa Kakak Ica? Iya, saat kita punya kebenaran, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, kita bisa hidup dengan penuh keadilan. Jadi kita tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu kita harus bersikap seperti apa. Kita harus memilih, kita harus hidup dengan adil. Kita bisa menentukan nih, oh yang ini tuh salah, yang ini tuh benar. Kita bisa menentukan, oh ini nggak adil nih kalau kita memihak pada yang salah. Kita harus memihak pada yang benar. Itu dia fungsinya. Itu udah 2 nih. Selanjutnya apa lagi ya? Kakak Ica ingat lagi. Nah, yang selanjutnya nih, yang ketiga. Kita mempersiapkan kaki kita, berkasutkan dengan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera atau shoes of peace. Jadi di sini maksudnya apa nih? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap untuk memberitakan firman Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kita. Gimana caranya? Kita bisa ceritain tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa ceritain tentang kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya, aduh kemarin aku sakit tapi aku berdoa sama Tuhan. Aku minta kesembuhan sama Tuhan dan Tuhan menjawab doaku.
Tuhan menjawab doaku. Kita bisa ceritakan itu ke papa mama, ke kakak adik, ke saudara-saudara, atau bahkan ke tetangga kita. Atau mungkin ke teman-teman di sekolah, teman-teman di kuliah seperti itu. Kita bisa menceritakan firman Tuhan dan akhirnya itu membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya apa lagi? Ada yang tahu? Ya, yang keempat adalah perisai iman atau shield of faith. Nah, di dalam kehidupan kita bisa aja menghadapi banyak permasalahan, banyak kesulitan. Tapi kita bisa menghadapi itu semua saat kita punya iman. Kita tetap percaya sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan akan selalu menolong kita. Di dalam Alkitab, di dalam Efesus 6 ayat 10-20 yang menjelaskan tentang senjata Allah ini, dijelaskan bahwa dalam segala keadaan kita harus terus menggunakan perisai iman. Jadi iman itu harus terus ada dalam diri kita. Tidak boleh misalnya, oh hari ini aku mau beriman deh sama Tuhan, besok lagi senang aku gak mau beriman. Gak kayak gitu. Kita harus terus beriman sama Tuhan. Dalam setiap keadaan kita andalkan Tuhan. Kita percaya terus sama Tuhan. Yang selanjutnya adalah ketopong keselamatan atau helmet of salvation. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus pergunakan itu dengan baik. Hidup kita harus kita pergunakan dengan baik. Kita ini anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan loh. Dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hal yang murahan. Bukan kayak, oh ya udah Tuhan udah selamatin aku, ya aku bisa bebas dong ngapain aja. Nggak kayak gitu. Justru karena Tuhan udah selamatin kita mau pakai hidup kita untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan hal-hal yang Tuhan senangi dalam hidup kita. Kita menggunakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu. Dan yang terakhir adalah pedang roh. Pedang roh ini berbicara tentang firman Tuhan. Kita menggunakan firman Tuhan dalam hidup kita untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Kita juga menggunakan firman ini untuk menguatkan diri kita dalam menghadapi setiap permasalahan. Kita mencari jawaban dalam kehidupan kita, atau misalnya kita lagi bingung nih, aduh aku harus ngapain, aku sedih, di sekolah aku kesusahan, di rumah juga aku bingung, mungkin papa mama hubungannya lagi gak baik, atau mungkin akunya yang lagi gak baik. Kita cari jawabannya dari mana? Dari firman Tuhan. Pegang terus-terus itu firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka itu menjadi senjata kita untuk melawan musuh-musuh kita. Musuh kita siapa tadi? Iblis. Itu dia. Tadi ada beberapa senjata lain bisa kita gunakan untuk melawan musuh kita. Mungkin kita nggak pegang langsung ya, misalnya kita bawa pedang kemana-mana, aku melawan iblis, nggak kayak gitu. Tapi kita bisa pakai semua tadi senjata Allah di dalam hidup kita. Ada kebenaran, ada keadilan, ada iman, ada firman Tuhan. Kita pakai semuanya itu, kita gabungkan semuanya, kita terapkan dalam hidup kita untuk melawan tipu muslihat iblis, dan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan jalannya Tuhan. Nah, itu dia tadi firman Tuhan yang bisa Kakak Ica bagikan buat teman-teman, buat adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Kita bisa terus hidup semakin lagi di dalam Tuhan. Yuk, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang Tuhan boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Untuk setiap senjata-senjata Tuhan yang Tuhan boleh sediakan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, untuk kami melawan Tuhan, melawan iblis Tuhan, melawan roh-roh jahat Tuhan yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu, sekalipun kami masih muda Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan ada di dalam kami Tuhan, kami bisa menang melawan apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh keluarga kami, teman-teman kami, sekolah kami, guru-guru kami Tuhan, dan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kemampuan Tuhan, dan semuanya Tuhan boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Bye-bye.